Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. How is everything going guys? Semoga tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Aku yakin beberapa dari kalian sedang menyaksikan berita-berita seputar transfer pemain Milan. Kira-kira siapa sih yang akan gabung lagi ke Milan? Selain itu, momen perhelatan Piala Eropa 2020 yang baru dilaksanakan di bulan Juni nanti menjadi hiburan sambil menunggu kompetisi bergulir kembali. Oh ya, kira-kira Rosa Bola boleh nggak ya membahas Piala Eropa nanti? Silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Masih terkait dengan kesuksesan Milan yang mampu meraih posisi runner-up dan tiket Liga Champion. Kalian tentu sadar kalau komposisi pemain Milan sebenarnya terdiri dari kumpulan anak muda yang belum terlalu punya nama di jagat sepak bola Eropa. Bahkan ada dari beberapa pemain Milan yang sejatinya merupakan pemain buangan dari klub sebelumnya. Terkadang istilah pemain buangan ini berkonotasi negatif ya, padahal belum tentu pemain yang terbuang ini adalah pemain yang tidak bagus. Bisa jadi mereka tidak cocok dengan pola permainan klub, mengalami konflik internal di klub tersebut, atau bahkan karena mereka masih terlalu muda dari segi usia. Nah, di video ini aku akan mengulas bahwa beberapa pemain Milan saat ini sejatinya merupakan pemain yang tersisih atau terbuang di klub sebelumnya. Tetapi dengan kejelian dan kecermatan jajaran pelatih dan manajemen Milan, mereka menjelma menjadi pemain-pemain yang berkontribusi besar di balik kesuksesan AC Milan musim ini. Lalu siapakah saja mereka? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Yang pertama adalah Ante Rebic. Mungkin tak banyak yang menyadari jika Ante Rebic merupakan pemain yang dulunya tidak terlalu berkembang di klub sebelumnya, yakni Eintracht Frankfurt. Selama memperkuat klub ini, Ante Rebic beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Fiorentina. Karena dianggap tidak terlalu menunjukkan kemajuan, maka manajemen AC Milan dan manajemen Eintracht Frankfurt sepakat untuk melakukan pertukaran pemain. Jadilah si Rebic ini akhirnya ditukar dengan Andre Silva. Sejak 2 September 2019, Doi pun resmi bergabung ke AC Milan. Kita tahu kan, performa Ante Rebic ini relatif stabil di 2 musim sebelumnya. Di musim ini, Rebic turun dalam 27 kali penampilan dengan catatan 11 gol. Menurutku, Rebic ini merupakan pemain terbaik di posisi penyerang sayap kiri. Selain larinya kencang, Doi juga mampu melepaskan umpan-umpan yang akurat. Walau bisa dimainkan sebagai target man, aku melihat Doi lebih berbahaya jika ditempatkan di sayap kiri. Bagi yang kangen penampilannya, kalian bisa menyaksikan penampilan Ante Rebic bersama timnas Kroasia di ajang Piala Eropa 2020. Yang kedua adalah Theo Hernandez. Wah, kalau ngomongin si Theo ini mah kita tentu ingat bagaimana cepat dan eksplosifnya pergerakan adik Lucas Hernandez ini. Bahkan untuk ukuran seorang bek sayap, Doi cukup produktif ya dengan torehan 7 gol. Nah, dengan penampilan yang apik ini, aku jadi sedikit heran. Kenapa Theo ini nggak dipanggil timnas Prancis di Piala Eropa nanti ya? Mungkin pindah aja kali ke timnas Italia. Apalagi di timnas Italia sekarang minim pemain dari AC Milan kan? Tapi sadarkah kalian jika Theo Hernandez ini dulunya merupakan pemain yang terbuang dari Atletico Madrid dan Real Madrid? Di Atletico, Doi kalah saing dengan Felipe Luis sehingga tidak masuk dalam skema permainan Diego Simeone. Tak ayal, Doi pun akhirnya dipinjamkan ke Alaves. Di Real Madrid, situasinya bahkan lebih sulit. Doi kalah saing dengan Marcelo dan kemudian dipinjamkan ke Real Sociedad. Di klub ini, Doi terkenal sebagai pemain yang bengal. Salah satu jejaknya yang paling terkenal adalah ketika dia memukul pemain Huesca pada laga pekan kelima Liga Spanyol.
Dia lalu diusir keluar lapangan dan sempat menjalani hukuman larangan bermain sebanyak 4 laga. Namun, Theo yang dulu berbeda dengan Theo yang sekarang. Doi bahkan memiliki potensi sebagai salah satu bek kiri terbaik di masa depan. Dengan tampilan impresifnya musim ini, Paolo Maldini bahkan mengatakan bahwa Theo menjadi salah satu pemain yang harus bertahan di AC Milan musim depan selain Frank Kessie dan Ismail Bennacer. Semoga pernyataan Om Paolo Maldini ini benar-benar ya, karena dengar-dengar klubnya kayak PSG tertarik untuk merekrutnya. Yang ketiga adalah Brahim Diaz. Sama halnya dengan Theo Hernandez, Brahim Diaz merupakan pemain yang terbuang dari klub sebelumnya yakni Real Madrid. Namun Diaz tak sepenuhnya dilepas Madrid karena Doi memang bermain di Milan dengan status sebagai pemain pinjaman. Kalau kalian melihat profilnya di Rosa Bola, Doi memang pernah bermain di 2 klub besar Eropa, yakni Manchester City dan Real Madrid. Tentu tingkat kompetisi antar pemainnya sangat sengit kan? Hal inilah yang terjadi dengan Brahim Diaz yang relatif belum berkembang di 2 klub sebelumnya. Namun bersama Milan, dia seolah-olah mampu menjadi kartu joker Milan. Walaupun sempat menurun di pertengahan musim, tentu Milanisti masih ingat penampilan impresifnya di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan Diaz ini sering ditempatkan di posisi playmaker dan menggeser Hakan Çalhanoğlu di posisi sayap kiri. Salah satu penampilan terbaiknya adalah kala Doi mencetak gol pertama Milan ke gawang tuan rumah Juventus. Di musim ini, Doi mencatatkan 27 kali penampilan dengan torehan 4 gol. Menurutku, Diaz ini layak dipermanenkan ya, karena Doi dapat bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya. Selain itu, usianya masih sangat muda dan berpotensi menjadi bagian dari Class of 1999 yang berpotensi membawa kejayaan AC Milan di musim depan. Yang keempat adalah Fikayo Tomori. Dibanding pemain-pemain lainnya, nama Tomori memang hadir belakangan. Doi baru bergabung di bursa transfer Januari 2021 lalu. Tomori bisa dikatakan sebagai pemain yang tidak berkembang di klub sebelumnya, yakni Chelsea. Doi yang merupakan produk asli akademi Chelsea bahkan beberapa kali dipinjamkan ke klub Liga Inggris kasta kedua seperti Hull City dan Derby County. Saat masa peminjamannya sudah habis, Doi pun ternyata tidak termasuk dalam rencana pelatih Chelsea saat itu, Frank Lampard. Alhasil, Doi pun akhirnya dipinjamkan ke Milan dengan opsi pembelian permanen. Namun kehadiran Tomori langsung menggusur keberadaan kapten Milan saat itu, yakni Alessio Romagnoli. Menurutku, Doi memiliki kelebihan di sisi kecepatan dalam menutup pergerakan lawan dan melakukan intercept atas umpan-umpan berbahaya lawan. Tomori bahkan menjadi pemain Inggris pertama sejak 2009 yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Inggris terakhir yang melakukan ini adalah David Beckham. Total, Tomori bermain dalam 17 kali penampilan dengan torehan 1 gol. Menurut aku pribadi, Doi bisa menjadi tandem terbaik Simon Kjær di lini belakang Milan dan manajemen tinggal menambah 1 pemain di posisi center back sebagai pelapis. Apalagi jika nantinya Romagnoli benar-benar memutuskan untuk hengkang. Nama terakhir adalah Diogo Dalot. Walau kabarnya Doi akan dikembalikan ke Manchester United, sejatinya penampilan Dalot tidak buruk-buruk amat guys. Dari 21 kali penampilan, Doi mampu mencetak 1 gol musim ini. Selain itu, Dalot memiliki kelebihan sebagai bek sayap yang dapat beroperasi di area kanan dan kiri sama baiknya. Ketika badai cedera menerpa Milan, kehadiran Dalot mampu menjadi solusi di tengah minimnya pilihan pemain Milan. Nah, Dalot ini pun juga merupakan pemain yang kalah bersaing di Manchester United, sehingga akhirnya dipinjamkan ke AC Milan. Walaupun para pemain Milan yang aku sebutkan tadi merupakan pemain yang bisa dikategorikan tersisih atau terbuang, toh nyatanya mereka mampu bermain baik dan memberikan kesuksesan bagi AC Milan. Seperti yang aku katakan di awal, pemain yang terbuang itu bukan berarti jelek, karena bisa saja mereka tidak cocok dengan strategi pelatih, kemudian masih terlalu muda, dan mengalami konflik internal di klub sebelumnya. Nah, jika nanti manajemen AC Milan mendatangkan pemain-pemain baru dan sekilas mereka merupakan pemain yang terbuang, jangan buru-buru nyinyir dan mengatakan mereka tak berguna di Milan.
Demikian analisa tipis-tipisku ya guys, semoga mereka tetap tampil konsisten musim depan, apalagi Milan akan tampil di Liga Champion. Nah, kalau kalian punya info lain soal pemain-pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan, dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81, dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, serta juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.